Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kiblan Maulana dengan NIM 42423010889. Jadi di sini saya akan mempresentasikan proyek based learning saya dan kelompok saya yang berjudul Development of IoT-based Homeschooling Learning Environment Monitoring System with Adaptive Light and Noise Sensors. Sini anggota kelompok saya. Dan kemudian kita masuk ke project background. Proyek ini dibuat berdasarkan permasalahan yang sering terjadi pada sistem pembelajaran homeschooling, di mana pengawasan langsung dari orang tua tidak selalu dapat dilakukan secara terus-menerus. Lingkungan belajar yang terlalu berisik, pencahayaan yang kurang memadai, serta kebiasaan belajar yang tidak ergonomis dapat menurunkan konsentrasi dan kualitas belajar siswa. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu memantau dan membantu menciptakan kondisi belajar yang lebih optimal secara otomatis dan real time. Berikut adalah project timeline-nya. Terdapat dua ini. Yang pertama, evaluasi dan penyempurnaan, di mana ada analisis hasil pengujian, perbaikan bug dan optimasi sistem, penyempurnaan tampilan web. Kemudian ada dokumentasi dan presentasi, yang mana penyusunan laporan akhir, pembuatan presentasi, dan finalisasi proyek. Kemudian ada tahapan mekanik, yaitu di sini kami membuat sebuah lampu belajar ya untuk pemantauan homeschooling yang menggunakan box sebagai wadahnya. Yang pertama kita butuh box, kemudian di sini terdapat lampu ya sebagai komponen utamanya untuk menerangi. Kemudian lampu diproses oleh microcontroller ESP32 Wear Over Cam. Kemudian ada sensor cahaya yaitu BH1750. Kemudian ada sensor kebisingan noise sensor yaitu Max 9814. Kemudian kami memakai relay 5 volt. Kemudian ini adalah tahapan elektriknya, yaitu kami menggunakan sensor cahaya 4 pin VCC, GND, SCL, dan SDA. SCL ini ke pin 22 dari ISP32. Lalu SDA ke pin 21. Lanjut ke sensor max outputnya masuk ke pin 34. Lalu kita menggunakan relay yang dimana relay ini digunakan sebagai kontak on off atau saklar ya. Jadi untuk menghidupkan dan mematikan lampu karena prinsip kerjanya ketika ruangan itu mati ketika sensor tidak ruangan itu gelap atau sensor cahaya tidak mendeteksi adanya cahaya, maka lampu belajar ini akan otomatis hidup. Dan ketika suasananya terang atau sensor ini membaca adanya cahaya yang cukup, maka lampunya akan mati. Kemudian pada relay kami menggunakan dua channel, sedangkan rangkaian reel yang kami gunakan hanya menggunakan satu channel. Ya, jadi kami hanya menggunakan satu channel dari relay dua channel. Nah, eh, karena untuk relay relay satu channel ini kami sudah memungkinkan ya untuk merangkai rangkaian yang telah kami buat. Dan di sini kami juga menggunakan buck converter sebagai penurun tegangan dari 12 volt menjadi 5 volt. Lalu di sini kami juga menggunakan kabel jack dan kabel jack tersebut langsung terhubung ke adaptor 12 volt. Dan untuk adaptornya sendiri itu terhubung ke arus AC 220 volt. Nah, untuk output kami menggunakan lampu ini ya, eh, yang dimana jika sensor cahaya tadi mendeteksi ruangan yang terang, maka lampu akan mati. Begitu juga sebaliknya. Nah, dan yang terakhir di sini kami menggunakan buzzer sebagai output untuk membaca sensor kebisingan atau noise sensor, yang jika sensor tersebut mendeteksi adanya kebisingan, maka buzzer akan menyala. Dan di sini adalah flowchart atau diagram alurnya. Yang pertama kita mulai menginisialisasi ESP32 Verover Cam. Kemudian terdapat konfigurasi sensor, yaitu ada tiga jenis ya. Yang pertama ada kita menginisialisasi sensor cahaya atau BH1750, kemudian sensor kebisingan Max 9814, kemudian ESP32 Wearable Cam-nya. Dan untuk sensor cahaya dilanjut dengan membaca data dan memproses data. Apakah apakah eh, terdeteksi adanya cahaya yang cukup atau tidak? Jika tidak, maka dia akan memproses lagi, akan membaca lagi datanya. Dan jika terdapat terdeteksi cahaya, maka data akan disimpan dan didisplay pada
dan di display datanya. Dan untuk noise sensornya sama, yaitu membaca dan memproses data apakah noise-nya terdeteksi, apakah terdapat kebisingan yang terdeteksi dari sensor MAX 9814, kemudian menyimpan data dan mendisplaynya. Begitu juga dengan ESP32 Verover Cam, yang mana sama membaca dan memproses data dan memilih dan melihat terdapat apakah muncul live streamingnya atau tampilan videonya. Kemudian jika iya lanjut ke save data, jika tidak kita ulangi membaca datanya lagi. Nah, jika sudah ada tampilannya maka akan di display. Selesai. Dan ini adalah beberapa permasalahan yang kami sempat hadapi ya ketika ketika menjalani proyek ini. Yang pertama terdapat yaitu pengadaan barang. Ya, itu kenapa? Karena terlambat datang ya, karena pengirimannya lama. Akhirnya kami membeli sendiri, yang mana PIC-nya adalah Giano. Kemudian membuat skematik. Di sini kami kesulitan menentukan PIN karena kekurangan informasi mengenai komponen. Jadi solusinya yaitu kami lebih fokus ke datasheet, kami mempelajari ulang datasheet dan konsultasi ke Manpro. Dan kemudian terdapat kesulitan pada membuat wadah komponen, yaitu kesulitan menentukan ukuran box, ukuran kotak untuk yang mekanikal tadi, yang mana itu terjadi karena kurangnya pengalaman dalam membuat desain. Ya, solusinya dari kami yaitu adalah menonton tutorial YouTube. Dan kemudian yang terakhir adalah membuat UI web, yang mana kami kesulitan membuat tampilan webnya. Dan tampilan web, karena tampilan webnya ini berupa gambar dan angka. Solusinya itu dengan membuat desain di Figma terlebih dahulu agar memiliki gambaran seperti apa. Dan berikut adalah untuk Gantt chartnya ya. Di sini di minggu pertama kami studi literatur dan perencanaan proyek. Kemudian perancangan sistem dan flowchartnya kami tentukan di minggu pertama. Kemudian di minggu kedua kami melanjutkan studi literatur dan perencanaan proyek dan perancangan sistem dan flowchartnya juga sama. Kemudian kami menambahkan desain elektrikal di minggu kedua. Dan di minggu ketiga, kami melakukan pengecekan dan pengadaan komponen. Kan, dan kami melakukan perakitan hardware seperti ESP32 Verover Cam, sensor, relay, dan lampu. Kemudian di minggu keempat, kami membuat mulai membuat program microcontroller dan mulai membuat web dan dashboard monitoring. Kemudian di minggu kelima, kami mengintegrasikan sistem antara hardware dan software. Kami coba untuk menyatukannya dan kami melakukan pengujian dan validasi sistem. Kemudian di minggu kelima ini kami juga membuat desain mekanikal. Dan di minggu keenam kami melanjutkan pengujian dan validasi sistem dan tetap dilanjutkan pembuatan desain mekanikal dan melakukan 3D printing untuk boxnya. Minggu ketujuh, kami menyusut komponen dalam wadah komponennya. Kami menyusun sedemikian rupa agar terlihat rapi dan kami mendokumentasikan kegiatan dan membuat laporan akhir dan juga mempersiapkan diri untuk presentasi. Ya, sekian eh, presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.